Sebuah benda yang diduga rudal menghantam kota Taba di Mesir pada Jumat 27 Oktober pagi. Sempat muncul dugaan bahwa rudal tersebut ditembakkan oleh pasukan Israel. Menanggapi hal ini, sumber keamanan di Mesir mendesak militer untuk membalas tembakan rudal. Rekaman yang dibagikan secara online menunjukkan asap mengepul dari pegunungan di kota Taba. Warga yang berwisata sempat mengabadikan momen saat objek tersebut jatuh dari langit. Menurut kantor berita Al-Qahira, Mesir telah mengidentifikasi objek tersebut sebagai drone, bukan rudal. Selain menyasar pegunungan, objek tersebut juga menghantam gedung rumah sakit dan tempat parkir ambulans. Saat ini pihak berwenang masih melakukan investigasi mendalam atas kejadian itu. Sementara Israel telah menjawab tuduhan terkait objek rudal atau drone yang jatuh di Mesir. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, objek tersebut diduga ditembakkan dari Yaman. Namun, sumber keamanan di Mesir tetap mendesak militer untuk melakukan serangan pembalasan. Menurutnya, Mesir berhak membalas karena peristiwa itu telah melukai sedikitnya 6 orang. Sebagai negara mayoritas Muslim, Libya telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Negara itu juga mengecam Israel serta negara-negara pendukung Zionis. Belakangan, parlemen Libya mengambil sikap tegas dengan mengusir duta besar negara barat yang pro-Israel. Dalam keterangan resminya, parlemen Libya menyebutkan negara yang dimaksud yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Italia. Duta besar dari negara tersebut diminta untuk segera meninggalkan Libya. Selain itu, parlemen juga menuntut pemerintah Libya untuk menangguhkan ekspor minyak dan gas ke negara pendukung Israel. Libya mengecam keras keputusan yang diambil Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Italia dalam konflik di Gaza, sebab mereka dianggap pendukung kejahatan dan penindasan terhadap warga sipil. Sementara para pemimpin barat berbicara tentang hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Warga Libya sebelumnya juga telah melakukan aksi unjuk rasa di seluruh negeri membela Palestina. Unjuk rasa digelar setelah terjadi pengeboman di rumah sakit Gaza pada 17 Oktober lalu yang diduga dilakukan Israel. בנוסף, מאז תחילת הלחימה, 550 שיגורים כושלים של חמאס ושל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נופלים בתוך עזה והורגים אזרחים עזתים. Israel buka suara soal insiden jatuhnya rudal di Mesir yang melukai 6 orang. Menurut militer Mesir, rudal tersebut kemungkinan ditembakkan dari Yaman, bukan Yerusalem. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, pihaknya tak pernah menembak rudal ke arah Mesir. Dari hasil penyelidikan sementara, objek yang menghantam Mesir berasal dari wilayah Laut Merah. Hagari memang tidak menyebut secara jelas negara yang dimaksud, namun dugaannya mengarah ke Yaman. Pekan lalu, kapal Amerika Serikat juga mencegat rudal dari Yaman saat berpatroli di Laut Merah. Diduga penembakan rudal dilakukan oleh kelompok militan Houthi yang didukung Iran. Sementara itu, Mesir telah mengidentifikasi objek yang menghantam kota Taba pada Jumat 27 Oktober pagi. Menurut Mesir, objek tersebut bukan rudal, melainkan pesawat tak berawak atau drone. Meski belum jelas siapa pelakunya, negara itu didesak untuk segera melakukan serangan pembalasan. Pasukan pertahanan Israel merilis video yang menampilkan aktivitas kamp pelatihan Hamas di Gaza. Terlihat sejumlah anak laki-laki sedang berlatih mengoperasikan senjata. Mereka dipandu langsung oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam. Selain menembak, anak-anak dan remaja juga dilatih fisiknya agar tumbuh menjadi generasi yang kuat. Hamas mengatakan anak-anak tersebut disiapkan untuk membebaskan Gaza dari pendudukan Israel.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerima laporan ada 1.000 mayat tak dikenal yang masih terkubur di bawah reruntuhan jalur Gaza. Jumlah tersebut belum termasuk data kematian yang dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina. Perwakilan WHO untuk Palestina, Richard Peppercorn, mengatakan ribuan mayat yang terkubur reruntuhan belum teridentifikasi. Hingga saat ini jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan Israel mencapai 7.000 orang. Tim penyelamat terus berusaha mengevakuasi para korban yang terjebak, meski serangan di Gaza tak pernah berhenti. Sementara itu, 6 rumah sakit di Gaza terpaksa ditutup karena kekurangan bahan bakar. Israel telah memutus aliran listrik di Gaza hingga membuat aktivitas warga terganggu. Satu-satunya solusi adalah menggunakan genset untuk menghidupkan peralatan medis. Selain itu, masalah lain yang dihadapi rumah sakit adalah membludaknya korban meninggal. Mayat-mayat yang belum dikuburkan terpaksa disimpan di truk pengangkut es krim agar tidak membusuk. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kedua terhadap kelompok militan Hamas pada Jumat 27 Oktober. Sanksi tersebut menargetkan aset-aset dan perusahaan yang terafiliasi dengan Hamas. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengidentifikasi sebuah entitas yang berbasis di Gaza. Diduga entitas tersebut berfungsi untuk menyalurkan dana dari Iran ke Hamas. Amerika Serikat hanya ingin sumber keuangan Hamas terhenti karena telah digunakan untuk menyerang Israel. Rencananya, Washington akan membekukan semua aset orang-orang yang terlibat dalam pusaran keuangan Hamas. Di antaranya, pihak yang terlibat seperti perwakilan Hamas di Iran serta pejabat Garda Revolusi Iran. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berbasis di Sudan dan Spanyol juga menjadi sasaran sanksi Amerika. Kemudian, pemegang saham perusahaan yang berbasis di Turki yang sebelumnya ditunjuk sebagai bagian dari portofolio investasi Hamas. Amerika Serikat mengatakan nilai investasi Hamas diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Investasi mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Turki, Sudan, Aljazair, Uni Emirat Arab, dan negara lain. Pintu gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa diblokir oleh polisi Israel menjelang ibadah sholat Jumat. Suasana kompleks suci yang biasanya ramai jemaah itu cenderung sepi karena orang-orang dilarang masuk. Dilansir Anadolu Agency, pemerintah Israel memperlakukan batasan usia bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Polisi tidak mengizinkan pemuda Palestina memasuki kompleks masjid sejak pagi hari. Selain dijaga ketat, polisi juga memasang pembatas besi di sekitar gerbang. Alhasil, banyak pemuda Palestina beralih ke masjid di distrik Ras Al-Amud guna melaksanakan sholat Jumat. Namun ada juga pemuda yang tetap memaksakan diri untuk masuk Masjid Al-Aqsa. Mereka akhirnya mendapat perlakuan kasar dari polisi Israel karena dianggap melanggar aturan. Tak hanya umat muslim, jurnalis yang meliput di sekitar Al-Aqsa juga diusir. Mereka tidak diperbolehkan mengambil gambar atau melakukan siaran di lokasi tersebut. Seorang pejabat di administrasi Yayasan Islam mengatakan, hanya 5.000 warga Palestina yang dapat melaksanakan sholat Jumat pekan ini. Padahal biasanya jemaah yang datang ke Al-Aqsa mencapai 50.000 orang. Tidak jelas sampai kapan pembatasan itu berlaku, terlebih perang antara Israel dan Hamas masih berlanjut. Israel mengklaim telah menemukan basis operasi utama kelompok militan Hamas Palestina. Dari hasil penelusuran, lokasinya berada di bawah rumah sakit Shifa, kota Gaza. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, Hamas memiliki beberapa kompleks bawah tanah di Shifa. Ada sejumlah terowongan menuju pangkalan bawah tanah dari luar rumah sakit, sehingga pejabat Hamas tidak perlu masuk ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mencapainya. Namun Hagari menambahkan ada juga pintu masuk ke kompleks bawah tanah dari dalam salah satu distrik. Israel meyakini Hamas menggunakan rumah sakit Shifa sebagai pusat komando utama, sebab di bawahnya terdapat penyimpanan senjata dan tempat mengarahkan roket. Hagari menuduh Hamas menggunakan rumah sakit sebagai perisai manusia.
Seperti diketahui, Hamas memang membangun terowongan bawah tanah yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Seorang warga Israel yang disandra menceritakan bentuk terowongan itu menyerupai jaring laba-laba. Sebuah apartemen di Tel Aviv, Israel terbakar setelah dihantam roket Hamas pada Jumat 27 Oktober. Tak hanya merusak bangunan, serangan itu juga melukai sedikitnya 3 orang. Beginilah kondisi blok apartemen setelah dihantam roket pada Jumat sore. Kobaran api yang muncul setelah ledakan membuat para penghuni panik. Wali kota Tel Aviv, Jafar Ron Huldai membenarkan peristiwa tersebut. Kini seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, Hamas telah mengakui serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. Menurutnya, serangan ke Tel Aviv adalah bentuk pembalasan atas kematian warga Gaza. Menanggapi hal ini, pemerintah setempat akan mengubah sistem pendidikan mulai pekan depan demi keamanan. Pembelajaran di sekolah-sekolah Tel Aviv hanya akan berlangsung di ruangan yang terlindungi dari bom. וואי, איך הוא נפל הבן זה. וואי, איזה נפילה. כן, כלפי מעלה. לאט לאט. טיל דאון, לאט. זהו. פגיעה בתוך השכונה במזוזה, בתוך הבניין. בספר תורה במשטרה. אתם לא מאמינים איזה בומבה אנחנו שרמוטה. אני לא מאמינה. יא ווילי. יא ווילי. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang berselisih dengan militernya. Hal itu terjadi karena Netanyahu menolak menandatangani rencana operasi darat di Gaza. Menurut laporan New York Times pada Kamis 26 Oktober, militer Israel berharap invasi darat segera dimulai. Namun Netanyahu menolak memberikan lampu hijau atas rencana tersebut. Dirinya ingin seluruh kabinet perangnya mendukung invasi, bukan hanya pasukan darat. Netanyahu telah lama menjadi tokoh yang kontroversial di Israel. Para kritikus bahkan menuduhnya melakukan korupsi dan pemerintahan yang otoriter. Terkait macetnya serangan darat, ada sejumlah faktor yang juga mempengaruhinya. Misalnya perundingan di Qatar yang menjamin lebih banyak sandera dibebaskan oleh Hamas. Beberapa anggota pemerintah Israel mendukung rencana yang tidak terlalu ambisius terkait konflik di Gaza. Mereka menyarankan untuk melakukan serangan terbatas dengan menargetkan wilayah-wilayah kecil. Hal ini karena invasi darat besar-besaran berpotensi mengundang kemarahan dari militan lain termasuk Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.